Selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 8. Kita akan belajar tentang hal berdoa. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat ini mengawali bagian di mana Tuhan Yesus akan mengajar doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajak orang-orang untuk berdoa dan mengatakan kepada mereka untuk mengetahui bahwa Bapamu yang di surga mengetahui segala sesuatu yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Bapak Ibu, orang Yahudi bukan orang yang asing dengan hal berdoa. Orang Yahudi terbiasa dengan persoalan doa. Mereka punya jam-jam doa. Doa itu makanan mereka setiap hari. Tetapi Tuhan Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mau diluruskan. Ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan doa. Sehingga Tuhan Yesus harus mengajarkan tentang doa kepada mereka. Doa bukan persoalan ritual. Doa bukan persoalan melipat tangan dan menutup mata. Tetapi doa menjadi sebuah relasi yang penting. Dikatakan dalam bagian ini, janganlah berdoa seperti mereka. Seperti orang-orang kebanyakan itu. Yang makanannya setiap hari berdoa. Jangan berdoa seperti mereka. Karena Bapamu yang di sorga mengetahui segala sesuatu yang kamu perlukan sebelum kamu berdoa. Kalau Dia, Allah itu tahu segala sesuatu yang aku perlukan sebelum aku memintanya, lalu untuk apa aku berdoa? Bapak, Ibu, dan saya diingatkan. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk melihat bagian ini, bahwa bagian terpenting dalam berdoa adalah relasi yang benar. Hal yang terpenting di dalam berdoa adalah pengenalan akan Allah dan bersekutu dalam pengenalan yang benar itu. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Sehingga berdoa, hal yang terpenting bukan pada persoalan permintaan kita, tetapi relasi kita, persekutuan kita dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan orang-orang Yahudi tentang hal berdoa, maka sangat mungkin juga, sangat perlu juga Tuhan Yesus mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya tentang hal berdoa. Karena bisa jadi di dalam doa kita ada banyak relasi yang salah. Romo Tom Jakub almarhum mengatakan dalam bukunya Teologi Doa, Romo Tom Jakub mengatakan bahwa doa dalam iman Kristen itu dalam relasi rahmani. Artinya, relasi rahmani itu adalah relasi kasih sayang. Romo Tom Jakub mengatakan, doa dalam iman Kristen itu mesti dihidupi dalam relasi rahmani atau relasi kasih sayang. Relasi seperti bapa kepada anaknya. Seperti relasi anak
kepada Bapaknya. Itulah yang juga sedang ditunjukkan dan menjadi penegasan Tuhan Yesus di dalam ayat 8 Injil Matius pasal 6. Bagaimana kehidupan doa kita itu menjadi relasi kasih sayang. Relasi kasih sayang di mana Allah menjamin seluruh hidup kita lebih dari sekedar apa yang kita minta. Bapa itu selalu lebih tahu apa yang kita perlukan. Tetapi Bapa itu tidak sama. Kasihnya tidak bisa lalu disamakan hanya dengan ukuran ketika permintaan kita dikabulkan. Karena kasih sayang Bapa kita itu lebih dari sekedar mengabulkan permintaan kita. Kasih sayangnya itu menjamin kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya pelayanan keluar kota, ketika anak-anak saya masih kecil, dan begitu saya pulang sampai di rumah, anak-anak menyambut saya. Lalu mereka berkata pada saya, "Bawa oleh-oleh apa?" Lalu saya jawab, "Hari ini Papa enggak bawa oleh-oleh." Lalu mereka merespon, "Ya, enggak bawa oleh-oleh." Dan mereka masuk ke dalam rumah, meninggalkan saya. Saya kejar mereka, saya pegang mereka dan saya bertanya, lebih penting mana? Papa pulang atau oleh-oleh dari Papa? Mereka tertawa dan mereka menyadari dengan mengatakan lebih penting Papa pulang daripada oleh-oleh. Anak-anak ketika masih kecil, mereka tidak sadar mengatakan itu. Seolah-olah oleh-oleh itu lebih penting daripada ayahnya yang pulang. Tetapi demikianlah Bapak, Ibu, dan saya di dalam berelasi dengan Tuhan. Seringkali oleh-oleh dari Tuhan dalam tanda petik, buah tangan dari Tuhan itu jauh lebih penting daripada Tuhan sendiri. Kita seringkali melihat berkat menurut ukuran kita sendiri. Kita melupakan Allah yang sesungguhnya selalu hadir dalam hidup kita. Kita seringkali melupakan Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk berdoa. Bukan untuk meminta ini dan itu, bukan sekedar itu. Tetapi untuk selalu mengingat bahwa Allah sesungguhnya selalu hadir untuk Bapak, Ibu, dan saya. Berdoalah. Karena Allah selalu hadir untuk Bapak, Ibu, dan saya. Selalu menjamin kehidupan kita di dalam kasih sayangnya sebagai Bapa yang Maha Tahu. Amin.